kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua anak-anak di kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita sama Allah diizinkan untuk bertemu kembali di kegiatan pembelajaran kimia. Insya Allah di pertemuan yang ke-9 untuk kelas 2. Sebelum kita masuk di materi apa yang kita pelajari hari ini, kita cek dulu kehadirannya ya. Karena ini masih beberapa yang belum gabung. Tanggal 8. Ainara, Hadir. Akmal, Hadir. Albert, Alrido, Hadir. Alvina, Hadir. Antoni, Hadir. Arvin, Borneo, Hadir. Damar, Dia, Egria, Hadir. Elena, Hadir. Faiza Kartika, Hadir. Fatimatus, Zahra, Izin, Fatima? Mister. Izin. Kenapa? Nggak tahu Nggak izin. Udah izin ke Walas kok katanya. Fauzan, Hadir. Vida, Hadir. Galo, Hadir. Fatma Resi, Hadir. Lutfi, Hadir. Maulana, Hadir, Mister. Naufan Fikri, Hadir, Mister. Bintang, Hadir, Mister. Dustin, Hadir, Mister. Iqbal, Hadir, Mister. Taksa, Nabila, Hadir. Ramadandi, Hadir, Mister. Rian, Hadir. Salsabila, Hadir. Sarah, Hadir. Sirin, Hadir. Sydney. Hadir. Oke, masih kurang satu yang belum gabung ya. Untuk Damar. Gak usah makan siang. Ya? Raya hadir Mister ya? Siapa? Raya. Oh, sudah. Oke. Baik, anak-anak. Muhammad Kansa hadir. Kansa sudah datang. Nanti tinggal Damar yang belum gabung ya. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi sesuai dengan agenda, yaitu masuk di bab yang keempat. Sudah lihat video yang sasar kemarin? Karena sebagian besar materinya ada di situ. Sudah. Nah, kita akan masuk di ini materi bab yang keempat. Inti dari kimia di semester 1 ya ada ini, materi ini. Yaitu mengenai ikatan kimia. Mungkin anak-anak sudah pernah tahu apa sih ikatan kimia itu, atau sudah baca atau apa gitu. Tolong diceritakan bagi yang sudah membaca. Ada. Masuk kalau norek 32.
Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, ikatan kimia itu merupakan aplikasi dari teori yang sudah kita pelajari di bab kedua dan bab ketiga, berhubungan dengan struktur atom, berhubungan dengan sifat keperiodikan unsur. Anak-anak kan sudah tahu bahwa jumlah atom atau unsur yang kita kenal itu ada 118. Ada unsur yang stabil, ada juga unsur yang tidak stabil. Mayoritas unsur sifatnya tidak stabil, karena yang stabil hanya ada dalam satu golongan, yaitu golongan 8A, atau yang dikenal sebagai unsur gas mulia. Siapa saja anggotanya? Helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Selain 7 unsur itu, berarti sifatnya masih belum stabil. Nah, karena unsur yang jumlahnya lebih banyak yang tidak stabil, mereka berlomba-lomba bersaing untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia. Bagaimana dia mencapai kestabilan? Dia akan selalu berinteraksi, unsur-unsur itu ya, akan berinteraksi dengan unsur yang lain. Interaksi ini dikenal sebagai ikatan kimia. Jadi ikatan kimia itu merupakan cara suatu atom untuk mencapai suatu kestabilan. Kalau manusia kan ada ikatan pernikahan gitu ya. Ada laki-laki, ada perempuan, menikah. Itu dikenal sebagai ikatan pernikahan. Kalau atom juga sama. Ada atom A, ada atom B, berinteraksi, tarik-menarik, terjadilah ikatan kimia. Dan ikatan kimia yang dipelajari anak-anak di kelas 10 nanti ada 3 jenis. Ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, sebagai contoh ini, ada gelas. Gelas itu terbentuk dari 2 unsur sebenarnya, yaitu unsur silikon dan unsur oksigen yang berikatan bergabung membentuk silikon dioksida SiO2. Ikatannya sangat kuat sehingga gelas itu sifatnya juga sangat kuat. Gelas juga bisa digambar-gambar menggunakan asam klorida yang membentuk senyawa silikon tetrafluorida SO2. Nah, bagaimana SO2 berikatan, bagaimana HF dan SF4 berikatan, kita pelajari di ikatan kimia. Ada 2 subtopik anak-anak yang harus dikuasai di bab ini, yaitu terbentuknya ikatan kimia dan macam-macam ikatan kimia. Nah, sekarang langsung aja ya, masuk di terbentuknya ikatan kimia. Ada 3 tema yang harus dikuasai anak-anak, yaitu tentang kestabilan atom dan konfigurasinya, ada peran elektron dalam ikatan kimia, serta lambang Lewis. Tugasnya di classroom nanti, anak-anak aksesnya 2, ini dan ini, tugas yang 1 dan 3. Bagaimana cara mengerjakan tugas, asalkan anak-anak ikuti Zoom ini dengan baik, insya Allah sangat mudah. Langsung aja, kita masuk di konfigurasi yang stabil. Awal tadi, saya sudah menyampaikan bahwa dari 118 unsur, yang paling stabil adalah unsur gas mulia, anggotanya ini, dari helium sampai radon, nomor atomnya 2 sampai 86. Nah, kestabilan unsur gas mulia itu ada 2 faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Faktor yang pertama adalah tingginya energi ionisasi. Karena energi ionisasi tertinggi itu ada pada unsur-unsur gas mulia. Kenapa kok tinggi? Karena atom-atom gas mulia ini sulit untuk melepaskan elektron. Karena sulit melepas elektron berarti dia sukar untuk berikatan dengan atom yang lain. Nah, alasan yang kedua kita bahas sekarang, kenapa stabil gitu ya, yaitu stabilnya konfigurasi elektron. Kulit terluar pada gas mulia itu selalu terisi penuh. Kita ngambil contoh helium 1s2, berarti isinya ada 2 itu genap. Untuk neon misalnya 2s2 2p6, 2 ditambah 6 ada 8 elektron terluar, dia juga genap. Ini ada 8, 2 ditambah 6 juga 8, ini juga 8, ini juga 8. Jadi
konfigurasi gas mulia itu memiliki elektron valensi 2 untuk helium dan sisanya adalah 8. Inilah yang menyebabkan unsur gas mulia itu bersifat stabil. Nah, sebutannya elektron valensinya 2 itu bisa dimiliki oleh helium atau atom lain setelah berikatan. Istilahnya, dia memenuhi kaidah duplet. Duplet itu artinya memiliki 2 elektron setelah berikatan. Jika ada 8 elektron, kayak neon sampai radon, itu dikenal sebagai kaidah oktet, karena ada 8 elektron setelah berikatan. Inilah yang disebut sebagai kestabilan konfigurasi. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke bagian yang kedua. Nah, atom-atom yang belum stabil, yang jumlahnya ada 110 itu, untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia, ada beberapa cara yang dilakukan, yaitu dengan cara membentuk senyawa melalui ikatan kimia. Senyawa yang dibentuk ada 2, yaitu senyawa ion dan senyawa kovalen. Kalau senyawa ion dibentuk melalui ikatan ionik. Kalau senyawa kovalen dibentuk melalui ikatan kovalen. Saat terjadinya ikatan ionik itu, unsur-unsur melakukan 2 hal. Ada yang melepas elektron, ada yang menerima elektron. Sedangkan di senyawa kovalen, dia menggunakan elektron secara bersama-sama. Jadi, atom untuk mencapai suatu kestabilan, itu caranya ada 3. Apa aja tadi? Yang pertama adalah melepas elektron yang membentuk ion positif. Cara kedua adalah menangkap elektron membentuk ion negatif. Dan yang ketiga, menggunakan elektron secara bersama-sama. Itu ya, cara atom di dalam mencapai suatu kestabilan. Nah, sekarang kita akan jelaskan satu persatu dari 3 cara itu. Cara yang pertama, yaitu pembentukan kation. Kation adalah ion yang bermuatan positif. Bagaimana pembentukannya? Itu begini anak-anak. Kita ngambil litium, nomor atomnya 3. Kalau dikonfigurasi, 1s2, 2s1. Berapa elektron valensinya? 2. Berapa? 2. 2 apa 1 elektron valensinya? Elektron valensi itu yang paling kecil ya? 1 ya, Mister? Yang paling luar, Mas. Yang paling luar. ya? Nah, berarti yang paling luar ada berapa Oh, itu? yang 1 yang ini ya, yang kecil ini. Nah, yang 1. Berarti yang ini. 1. Ini disebut sebagai elektron dalam, ini elektron luar, karena ada di kulit terluar. Kalau digambar, litium itu seperti ini. Ini kulit pertama, berisi 2 elektron. Ini kulit kedua, berisi 1 elektron. Kulit kedua disebut sebagai kulit valensi, dan elektronnya dikenal sebagai elektron valensi. Sehingga jumlah elektron valensinya adalah 1. Bisa dipahami ya? Nah, litium adalah unsur golongan 1, sehingga dia unsur yang tidak stabil. Agar mencapai kestabilan, akan menyamai konfigurasinya gas mulia. Nah, bagaimana menyamainya? Ada 2 kemungkinan yang bisa dilakukan. Karena dia punya 1 elektron, ini dilepas. Kalau ini dilepas, berarti kan nyisakan 2. Menyamai konfigurasinya helium. Atau menangkap 7. 7 ditambah 1 menjadi 8, sehingga di kulit terluarnya itu mencapai 8 elektron seperti neon. Melepas 1 atau menangkap 7. Kira-kira lebih mudah mana yang dilakukan? Melepas 1 atau menangkap 7? Melepas 1. Karena usaha yang dilakukan akan jauh lebih sedikit. Energi yang diperlukan akan semakin sedikit. Sehingga untuk mencapai stabilan, litium itu melepaskan 1 elektronnya membentuk ion Li+1. Konfigurasinya tinggal ini.
1s2 karena yang ini sudah dilepaskan. Nah, elektron yang menyertai pelepasan elektron itu dikenal sebagai energi ionisasi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi anak-anak nulisnya litium untuk mencapai kestabilan adalah melepas satu elektron yang berubah membentuk ion Li plus 1. Ini namanya litium, ini namanya ion litium. Bisa dipahami ya? Nah, contoh lainnya ini, ada magnesium. Magnesium itu nomor atomnya 12. Kalau dikonfigurasi, 1s2 sampai 3s2. Berapa kira-kira elektron valensinya? 2. Nah, kalau elektron valensinya 2, magnesium untuk mencapai kestabilan juga ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah melepaskan kedua elektron itu atau menangkap 6 elektron agar menjadi 8. Kira-kira lebih mudah mana? Melepas 2 atau menangkap 6? Melepas 2. Sehingga magnesium nanti untuk stabil, dia akan cenderung melepas 2. Tapi melepasnya satu-satu. Ini melepas 1 dulu, ini melepas yang kedua. Dikenal sebagai energi ionisasi 1, energi ionisasi yang kedua. Atau langsung ditulis dari Mg2+, dari Mg12 ini berubah menjadi Mg2+. Boleh anak-anak nulisnya, tanpa harus ion 1, ion 2. Itu nggak apa-apa. Ini ke sini langsung boleh ya nulisnya. Jadi, Mg untuk mencapai kestabilan cenderung untuk melepas 2 elektron. Dari sini, ada nggak kira-kira hubungan letak unsur di dalam tabel periodik dengan jumlah elektron yang dilepas? Taunya dari mana? Dari golongannya. Litium itu golongan berapa sih, Mas, Mbak? 1. Yang dilepas berapa elektron? 1 elektron. 1 elektron. Membentuk ion bermuatan berapa positif? 1 juga. Kalau Mg golongan berapa? 2. Berapa elektron yang dilepas untuk mencapai kestabilan? 2. 2. Muatannya berapa plus? 2 plus juga. Jadi, posisi unsur di dalam tabel periodik itu ada hubungannya dengan muatan ion. Kalau golongan 1 berarti bermuatan positif 1. Golongan 2 bermuatan positif 2. Kalau golongan 3 juga bermuatan positif 3. Kalau golongan 4 bagaimana? 5, 6, 7 bagaimana? Nah, kita pelajari di bagian yang kedua, yaitu di pembentukan anion. Ini ya anionnya. Ini contoh pembentukan anion sekarang. Contohnya adalah atom Cl. Nomor atomnya 17. Kalau dikonfigurasi ini. Berakhir di 3s2, 3p5. Berarti ada berapa elektron valensinya? Ada? 2 ditambah 5? 7. 7. Kalau digambar, berarti di kulit terluarnya ada 7 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 7. Karena dia punya 7 elektron, Cl juga ada 2 kemungkinan mencapai kestabilan. Melepas 7 yang dimiliki itu, atau menangkap 1 dari luar. Kira-kira lebih mudah mana? Melepas 7 atau menangkap 1? Menangkap 1. Sehingga untuk atom klorin, dia cenderung menangkap 1, membentuk ion Cl-. Awalnya valensinya 7 menjadi valensi 8. Nah, energi yang menyertai ini dikenal sebagai afinitas elektron. Gambarnya awalnya ini ada 7 elektron, sekarang berubah menjadi 8 elektron. Bisa dipahami ya? Untuk Cl ya. Penulisannya dari atom Cl berubah menjadi Cl- karena dia menangkap 1 elektron. Hal yang serupa juga untuk oksigen. Oksigen itu nomornya 8.
Kalau dikonfigurasi kayak begini, jadi valensinya 2 ditambah 4, ada 6. Dia punya 6 elektron valensi. Untuk mencapai kestabilan juga ada 2 cara. Bisa menangkap 2 atau melepas 6. Lebih mudah mana kira-kira? Dua. Menangkap 2. Makanya dia ini menangkap yang pertama, ini menangkap yang kedua. Afinitas 1, afinitas 2. Sehingga stabilnya membentuk oksigen 2-. Nulisnya boleh dari ini langsung ke sini. Yang ini dan ini diabaikan, tidak apa-apa. Kesimpulannya apa? Oksigen untuk mencapai kestabilan adalah dengan cara menangkap 2 elektron. Ada hubungannya enggak dengan letak unsur di tabel periodik? Cl ada di golongan berapa? Golongan 7. Kalau golongan 7 menangkap berapa? 1. 1. Kalau ini golongan berapa oksigen itu? Golongan 6. Lah untuk mencapai stabil menangkap berapa lek golongan 6 itu? Menangkap 2. Jadi anak-anak, untuk golongan 1 tadi melepas 1, golongan 2 melepas 2, golongan 3 melepas 3 karena dia bersifat atom logam. Kalau atom non logam kayak golongan 7, 6 dan 5 itu cenderung menerima atau menangkap elektron. Golongan 7 menangkap 1, golongan 6 menangkap 2, golongan 5 menangkap 3. Bagaimana yang golongan 4 dan yang lainnya? Kalau dia tidak mampu melepas dan menerima, nah dia menggunakan konsep yang ketiga cara mencapai kestabilannya, yaitu dengan cara menggunakan elektron secara bersama-sama. Misalnya ini, hidrogen punya 1 elektron. Ini juga hidrogen punya 1 elektron. Hidrogen itu sukar, sulit melepas, juga sulit menerima. Akhirnya dia cenderung berbagi. Elektronnya digunakan bersama. 2 elektron ini menjadi miliknya yang kiri, juga menjadi miliknya yang kanan. Artinya ini punya 2 elektron, ini juga punya 2 elektron. Inilah yang dikenal sebagai penggunaan elektron bersama. Atau lebih umum dikenal sebagai bentuk ikatan kovalen. Itu anak. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Bagaimana cara untuk mencapai kestabilan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, tak lanjutkan karena tinggal sedikit. Apa lanjut aja? Lanjut saja, Mas. Lanjut aja, baik. Kalau lanjut aja, berarti kita masuk di konsep yang ketiga, yaitu masalah lambang Lewis atau simbol Lewis. Apa lambang Lewis atau simbol Lewis? Yaitu lambang yang digunakan untuk menyatakan jumlah elektron valensi ya, elektron valensi pada suatu atom. Jadi, lambang Lewis itu menggambarkan berapa banyak elektron valensi yang dimiliki oleh suatu atom. Dan ini sebanding dengan golongannya. Kalau kita lihat ini ya, golongan 1, hidrogen, valensinya 1, berarti digambarkan simbol atomnya adalah H, dikasih 1 titik. 1 titik ini mewakili 1 elektron, sehingga ini dikenal sebagai lambang Lewis. Litium sama, cesium juga sama, karena sama-sama di golongan 1, berarti titiknya juga 1. Kalau di golongan 2, berarti titiknya 2. Ini elektron yang pertama, ini elektron kedua. Gambarnya begini. Nah, gitu. Sampai yang di golongan 8A, kecuali helium, valensinya juga ada 8 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sejalan dengan golongannya. Paham ya? Cara menuliskan simbol Lewis ya. Selain menggunakan titik, itu juga boleh menggunakan tanda silang, karena dikenal sebagai dot and cross Lewis symbol. Jadi boleh pakai titik, boleh pakai tanda silang. Terserah anak tulisnya. Oke? Sudah. Ini untuk atom netral. Bagaimana kalau untuk ion?
Kalau untuk ion, simbol Lewisnya sedikit berbeda, Mbak Mas ya. Kenapa berbeda? Ion kan bermuatan. Kalau atom tadi, yang ini tidak ada tanda kurung sikunya. Tapi kalau ion ada tanda kurung sikunya, karena membatasi simbol atom dengan muatan. Contohnya Na. Na dikasih kurung siku baru +1. Nah, kok titiknya nggak ada? Padahal Na di sini tadi ada titiknya 1. Sekarang kok jadi tidak ada? Ada yang tahu penjelasannya? Titik tadi mewakili apa? Mewakili elektron. Kalau membentuk ion artinya melepas elektron, berarti elektronnya dilepas 1. Kalau dilepas, ada nggak elektronnya di sekitar Na sekarang? Elektron valensinya maksudnya? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti nggak perlu dituliskan. Tinggal bermuatan positif 1. Kalau Mg tadi punya berapa elektron valensi? Ada di sini. Ada 2. Dia cenderung melepas berapa elektron magnesium itu? Juga cenderung melepas 2. Sehingga tulisnya begini. Elektronnya sudah dilepas valensinya, dia berubah menjadi bermuatan positif 2. Bisa dipahami ya? Nah, kalau yang Cl bagaimana? Ini menjadi berapa elektronnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bermuatan negatif 1. Padahal atom Cl awalnya hanya punya 7 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena Cl cenderung menangkap 1, kalau menangkap kan bertambah ya. Dia menjadi 8, berarti menjadi 8 titik di dalam kurung dan di luar dikasih tanda negatif 1. Artinya Cl ini menangkap 1 elektron. Oksigen tadi menangkap berapa elektron? 2. Sehingga oksigen dikasih titik sebanyak 8 ditandai dengan 2 min, artinya menangkap elektron. Nitrogen juga sama. Menangkap 3 berarti ditandai dengan 8 titik dan bermuatan 3 negatif. Nah, begitu. Ada pertanyaan anak-anak bagaimana cara membuat simbol Lewis untuk ion? Tidak? Alhamdulillah. Kalau tidak, berarti materinya sudah selesai. Ada 2 sebenarnya yang kita pelajari ya. Yang pertama adalah bagaimana atom mencapai kestabilan, yang 3 cara tadi. Yang kedua adalah penulisan simbol Lewis, baik untuk atom maupun untuk ion. Langsung aja, anak-anak akses Google Classroom-nya, paling butuh waktu cuma 10 menit, nanti langsung bisa diselesaikan. Cukup ya pertemuan hari ini ya? Baik, ini Agnes nggak pakai seragam pramuka ya? LNH Agnes. Kelihatan. Baik, kalau nggak ada masalah, insya Allah hari ini cukup. Terima kasih atas kehadirannya, tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.